Baik, tafadhal, Qira. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Hikmah ke-39. Kafa bifaqdani rakbati fihi fil khairi musibah. Wa kafa bizzulli fi talabid dunya ukubah. Wa kafa bizzulmi hatfan li sahibihi. Wa kafa bizanbi aron lil mulimmi bihi. Artinya, cukuplah merupakan suatu musibah bagi seseorang yang kehilangan rasa keinginannya terhadap kebaikan. Cukuplah sebagai suatu siksaan bagi seseorang yang merendahkan harga dirinya dalam mencari dunia. Cukuplah kebinasaan bagi seseorang yang berbuat kezaliman. Dan cukuplah merupakan suatu hal tercela bagi seseorang yang selalu melakukan perbuatan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa astaghfirullahal azim wa natubu ilaih, amma ba'd. قال المصنف رحمه الله تعالى الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد إلى قوله رضي الله عنه وعنكم. الحكمة التاسعة والثلاثون. Hikmah yang ke-39 daripada kitab Al-Hikam lil Imam Al-Haddad alaihi rahmatullah. Di sini beliau menjelaskan kepada kita dalam hikmah ini 4 kategori. Ada 4 kategori yang jika ada pada diri kita, termasuk kita orang yang merugi dunia dan akhirat. Ya, ingat baik-baik, kalau ada dari 4 kategori hikmah yang disampaikan Imam Al-Haddad pada malam hari ini di majelis yang penuh berkah ini insyaallah, maka orang tersebut merugi dunia dan akhiratnya. Yang pertama, beliau mengatakan kafa bi fugdanir raghbah fil khairi musibah. Cukup dikatakan seseorang itu tertimpa musibah. Musibah ini maknanya luas ya. Kalimat musibah itu semua yang mengganggu kenyamanan yang tidak disukai oleh orang-orang muslimin, itu dikatakan musibah. Cukup dikatakan musibah bagi kita orang yang beriman kepada Allah ketika hilang dari hatinya, ketika hilang dari dalam dirinya orang-orang yang beriman apa? Keinginan untuk melakukan kebaikan-kebaikan hilang dari dirinya. Tidak ada kebaikan, keinginan untuk melakukan kebaikan, maka ini orang sedang tertimpa musibah. Ada temannya ngajak kepada diri kita kebaikan, lalu kita tidak ada keinginan dengan berbagai macam alasan yang tidak dibetulkan dalam syariat, semisal sakit ya, atau memang betul-betul kecapean, cuma dasarnya males. Ketika diajak ke majelis, ketika diajak untuk tilawatil Quran, ketika diajak untuk sholat berjamaah, kalau landasan asasnya itu cuma kaslan, maka engkau saat itu tertimpa musibah.
Dan musibah itu yang tidak disukai oleh muslimin. Kita orang Islam tidak demen musibah. Ya. Musibah yang dimaksudkan di sini apa? Yang hilang dari diri kita semua bentuk kebaikan bagi muslim. Maka ini orang terkena musibah. Dan musibah ini pasti didapatkan oleh setiap manusia, setiap makhluk ciptaan Allah. Nah, seperti yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in, kami akan uji kalian. Ya, dengan apa? Al-khauf, pertama rasa takut. Ada sama kita, pada diri kita rasa takut. Pada setiap manusia ada rasa takut. Takutnya beda tapi di sini. Bisa jadi rasa takut ini musibah atau memang sekedar sebatas takut saja. Lagi hujan tiba-tiba geledek gede bikin kamu kaget. Takut enggak kira-kira? Takut. Ya. Dan itu didapetin muslim dan non muslim rasa takut seperti itu. Tapi bedanya apa? Kalau orang yang beriman ketika dia ketinggalan atau meninggalkan satu kebaikan, takut dia. Hingga dijaga. Kalau enggak dia dimasukkan ke dalam kategori musibah, kena musibah tuh orang. Tamam. Anak pertama khauf. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi, apalagi walju. Lapar. Makhluk mau binatang, mau muslim, mau non muslim pasti ngerasain lah rasa lapar. Al-khauf wal-ju' wa naqsin minal amwal, kurang harta. Mungkin hidupnya kekurangan atau pas-pasan. Dari segi harta kurang, miskin, mungkin ditakdirkan Allah dia jadi fakir. Orang takut miskin. Takut enggak kita miskin? Takut miskin karena itu tabiat manusiawi. Tapi kalau orang-orang yang dekat sama Allah, dia enggak takut miskin. Kenapa? Karena nabinya tidak takut atas umatnya miskin. Innila akhafu alaikumul faqra walakin akhafu alaikumu al-kathra. Yang aku takutin bukan kalian fakir miskin, tapi yang aku takutkan dari kalian, kata Nabi apa? Malah kalian banyak harta. Artinya terbentang untuk kamu dunia, terfitnah dengan sebab itu, meninggalkan kewajiban karena sebab tersebut. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Dalam hadis lain, inni wallahi ma akhafu alaikum musyrik. Aku takut atas umatku yang sudah beriman apa? Melakukan perbuatan syirik. Nabi takut itu. Karena orang kalau sudah dalam hatinya beriman betul-betul kepada Allah dan Rasul Muhammad, ya tidak akan melakukan perkara yang menjadikan imannya itu tergores, hilang apalagi. Makanya Nabi tidak khawatir. Tapi apa yang ditakutin dan dijadikan kekhawatiran Nabi? Walakin akhafu alaikum anta besutad dunia. Dibentangkan di hadapan kalian dunia. Itu yang aku takutin, kata Nabi. Karena kalau udah terbentang dunia pada umat Nabi, sekalipun dia beriman, itu bisa menghancurkan dia, bisa membinasakan dia. Sebagaimana binasanya orang-orang sebelum kita. Itu yang dikatakan, dikhawatirkan Nabi. Jadi kekurangan harta itu daripada tabiat sifat manusiawi ada pada diri setiap manusia. Takut miskin. Illa akhir ayat Allah menjelaskan di situ. Dan itu dikatakan oleh Allah musibah. Berarti dengan nasul Quran, semua yang tidak kita sukai, semua yang membuat kita tidak nyaman, semua yang membuat kita takut, itu dikatakan musibah. Makanya orang yang beriman dengan yang tidak beriman ketika diberi musibah atau cobaan sama Allah, apa yang mereka ucapkan?
Hah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini lagi majelis tiba-tiba mati lampu. Biasanya yang keluar dari mulut kalian apa? Oke, kalau laki-laki mungkin udah terbiasa diem ya. Tapi kalau yang di dalam nih ibu-ibu, oh heboh dia. Heboh. Oh, ayo, mulai latah. Yang latah keluar latahnya. Ya. Yang latahnya ngomong carut, tahu ngomong carut? Keluar ngomong latah ngomong carutnya. Yang latahnya biasa maki orang mungkin keluar maki-makinya. Ya. Kalau mati lampu pun sekalipun itu mati lampu, ucapkan yang mendatangkan pahala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi itu pernah di salah satu rumah istri beliau, sinar atau lampu atau lilin atau api apa namanya penerangan yang ada tiba-tiba mati, padam. Bilang Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita juga kalau mati lampu innalillah. Lalu istri beliau bertanya, ya Rasulullah nggak ada yang mati kok bilang innalillah. Mati ada, mati lampu kan. Kenapa bilang innalillah wa inna ilaihi raji'un? Kan cuma pencahayaannya aja yang hilang. Kata Nabi, semua yang membuat kita tidak suka itu dikatakan musibah. Ente suka mati lampu? Nggak ada yang suka mati lampu. Mati lampu udah enak, terang enak. Yang suka mati lampu siapa? Manten baru. Ya. Yang belum pengantin mikir dia. Ada juga yang takut sama gelap. Yang pasti gelap di dalam tanah. Siapa? Kita semua calon. Sama? Kita semua calon. Makanya terangi kuburanmu di tilawatil Quran. Terangi kuburmu nanti dengan banyak amal kebaikan. Terangi Al-Quran dengan puasa sunnah. Nah, jadi kuburannya kagak gelap. Kuburannya tetap dikasih terang sama Allah. Kullu masa al-mu'min bahwa musibah. Seperti di sini sebutkan juga, semua yang mengganggu orang yang beriman dinamakan musibah. Yang terjadi dari apa yang kita lihat, yang kita alami keseharian kita, dari urusan-urusan duniawi juga musibah. Tapi yang perlu kita pahami lebih lagi dari itu, untuk orang yang beriman, untuk orang yang muslim ya, musibah sebetulnya itu apa? Bukan ketika kamu kehilangan harta benda, bukan ketika kamu hilang jabatan, bukan ketika kamu ya hilang atau tertimpa apa perkara-perkara dunia, tidak. Sebetul-betulnya musibah itu kalau kamu tidak mendirikan kewajiban hak Allah. Musibah. Kamu melalaikan dan mengakhirkan waktu sholat. Musibah. Kamu tepat waktu sholat tapi sendiri nggak berjamaah sama anak istri. Musibah. Urusan duniamu melalaikan akan akhiratmu, musibah. Itu musibah. Nah, ini banyak nggak dianggap sama kita manusia. Itu musibah itu. Waktu sholat jam 12 masuk, jam setengah 3 mendekati jam 3 baru dia sholat. Itu musibah. Banyak yang terjadi. Artinya yang tidak paham hakikat musibah, setiap hari dia tertimpa dengan itu musibah. Allah selamatkan kita dari musibah insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kafa bidzulli fi talabid dunya uqubah. Cukup bagi orang-orang yang mencari dunia, yang gila sama dunia, yang tertipu olehnya dunia, hukuman dari Allah. Makanya Nabi minta miskin, wafat miskin, kumpul sama orang miskin. Karena yang dinamakan dunia itu kalau bukan harta benda,
keindahan, kemewahan, kedudukan. Itu namanya dunia. Kalau udah kita disibukin dengan perkara ini, dua-duanya kah atau salah satunya, maka kita dikategorikan masuk dalam kategori apa namanya? Abdul syahwaka, abdul dunyaka, abdul mar'aka, abdul malka, macam-macam. Nah, itu hukuman dari Allah untuk dirimu kalau kamu memahami. Kalau kamu memahami, manakala dunia didatangkan kepada kita, berarti itu Allah telah sedang menghinakan, merendahkan harga dirimu. Bagaimana orang bisa mengejar dunia sesuatu yang rendah dan meninggalkan sesuatu yang mulia? Dunia itu rendah di mata Allah ya, seperti pembahasan kemarin malam. Loh, kok dijadikan rebutan? Harta itu tidak ada arti banyak kalau seandainya disimpan. Kok dicari, diperjuangkan mati-matian? Secukupnya kalau Allah kasih lebih, alhamdulillah kamu bisa bersedekah dan berbuat baik dengan kelebihan tersebut. Tapi kalau untuk menumpuk-numpuk, nggak bisa dimanfaatkan. Bahkan pada dirimu sendiri kamu bakhil, apalagi sama orang-orang yang ada di luar sono, di sekitarmu. Maka itu penghinaan dari Allah untuk diri manusia tersebut. Ya. Dihinakan Allah dengan banyak harta. Istidraj deh. Dimanjain terus sama Allah urusan dunianya dia. Atau bentuk kedudukan, umpama berebut kedudukan, pengen dihormatin orang, pengen namanya disebut-sebut sama orang, pengen banyak pengikutnya. Nah, ini bagian daripada dunia. Cabang ranting kedudukan. Cabang ranting kedudukan termasuk dunia. Taftish, apa namanya, periksa kita punya diri kita nih. Ada nggak salah satu dari kategori dunia, harta, benda, kemewahan dan lain sebagainya, atau kedudukan, suka dipuji, disebut-sebut namanya, dihormati, banyak pengikutnya, kalau datang tangan disalamin bolak-balik, orang sampai membungkuk-bungkuk sama dia, mau itu ulama ataupun itu selain daripada ulama. Ya, kalau orang yang nggak paham, ada yang biasa-biasa saja sama orang ahlul ilm, tapi kalau udah ame pejabat, mulai sendalnya dipegang, tasnya dibawain, pintu mobilnya dibukain. Kalau sama orang-orang akhirat, biasa aja. Ini sedang mendapat kehinaan dari Allah. Ini orang dihinakan sama Allah. Ahlul akhirat dianggapnya biasa. Bahkan ada yang dimusuhinya. Masya Allah. Tapi kalau sudah ahlu dunia, pejabat, apa gitu, dihormatinya, Masya Allah, akhirnya apa? Dia saat itu sedang dihinakan Allah dengan dunianya. Ya wayhan nafsil ghawiyah, nisabilis sawiyah, al-hadrawij alayyah, gustu haljah wal mal. Al-jah wal mal, dunia. Nafsu yang tercelah. Imam Haddad mengkhitab diri beliau. Orang yang dekat sama Allah memberikan khitab kepada dirinya, maksudnya agar kita berkaca umat setelahnya. Anisabilis sawiyah, dari jalan Allah kau berpaling. Al-hadrawij alayya, kau sudah mempermalukan dirimu nih bahasanya. Kita keluar dari jalur yang udah betul. Kita udah mempermalukan, menghinakan diri kita sendiri. Tujuannya apa? Qasdu haljah wal mal. Cuma pengen dapat harta berlimpah atau kedudukan. Kedudukan ini bisa didapatkan oleh siapapun. Bukan saja orang-orang yang sibuk dengan dunia, bahkan orang-orang akhirat kalau tidak mengetahui ilmunya atau tertipu. Ulama, ahlul ilm, tapi suka dengan kedudukan. Ada semisal itu. Banyak pengikutnya, dihormati dan lain sebagainya. Karena termasuk jah, keduduk, termasuk dunia.
Imam Haddad dalam syair beliau lagi yang lain mengatakan, ya nafsu hadzal ladzi ta'tinahu wajabu. Ya nafsu yang buruk, apakah ini yang kamu berikan kepadaku? Inikah yang kamu datangkan? Membuat kaget, mengherankan. Apa yang tampil dari dirimu wahai nafsu itu membuat heran. Apa yang membuat heran? Ilmun wa aglun wala nusukun wala adabu. Ilmu banyak, akal dianugerahkan sama Allah, ibadah kagak ada. Adab kagak ada. Tapi akal diberi sama Allah. Adab nggak ada, adab sama sesama teman nggak ada, adab sama guru nggak ada, adab sama orang tua apalagi, adab sama orang yang lebih tua nggak ngerti, adab sama yang lebih muda nggak ngerti, ibadah jauh banget, akal dikasih sama Allah, mestinya dia tahu, dia bisa membedakan, sampai nyembelih hewan saja, kurban itu diajarin loh adab sama Nabi. Masuk kamar mandi diajarin sama Nabi adab. Cebok istinja itu diajarin sama Nabi adab. Berhubungan suami istri diajarin sama Nabi adab. Tapi nggak ada pada diri orang yang beriman. Heran nih kan Imam Haddad. Ngomong memberi khitab kepada hawa nafsu nih. Ya nafsu hadzal ladzi ta'tinahu ajabu. Ilmun wa aglun wala nusukun wala adabu. Wasfun nifaq. Yang ada malah sifat munafik. Pada diri kita yang ada malah yang dipelihara itu sifat munafik. Wasfun nifaqi kama fin nafsi nasma'uhu. Seperti yang di dalam Al-Quran kami telah dengarkan sifat-sifat munafik tadi. Apa? Ilmul lisan, wajahlul qalbu. Pintar ngomong, pintar berdebat, pintar berargumen, pintar dengan kata-kata dan kalimat. Hatinya kosong, jahil golebnya. Hatinya bodoh. Sebabnya apa? Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Tidak mungkin sesuatu yang disebutkan barusan tadi nggak ada sebab. Ada sebabnya. Wasfun nifaq fin nasi kama fin nasi nasma'u ilmul lisani wa jahlul qalbu wassababu hubbul mata wa hubbul jah. Cinta ame perhiasan, harta benda. Ini sebabnya. Wa hubbul jah, cinta ame kedudukan dan lain sebagainya juga menjadi sebab utamanya ini. Bantabi, hati-hati kata beliau dengan dua ini. Masalah nih, akar masalah nih. Harta benda, kedudukan, ini akar masalah. Bahkan Nabi dengan hadis beliau mengatakan sumbernya malapetaka. Cinta dunia. Iya. Tidak asing kok telinga kita sering mendengarnya ini hadis ya. Hubbud dunya ra'as kulli khati'ah. Cinta sama dunia itu sumber dari keburukan, sumber kejelekan, sumber malapetaka, sumber dosa, sumber kebinasaan, sumber kehancuran, semua ada dari cinta sama dunia. Wah dunia, kalau enggak harta benda, kemewahan, kedudukan. Wasfun nifaq kama fin nasi nasma'u ilmul lisan wa jahlul qalbu wassabab hubbul mata wa hubbul jah fantabih min qabli an tutwa alaiki suhuf wal kutub. Sebelum kamu nanti lembaran mushafmu, catatan amalmu itu digulung, artinya ditutup, kitanya mati. Manusianya itu sebelum kita mati, ya sadar, bangkit, bangun, ingat lagi, kembali gitu. Kalau udah mati percuma. Tapi jangan lupa sebabnya ini tadi. Nah, orang yang diberikan, dimanjakan sama Allah masalah dunia, udah cukup itu kehinaan bagi dirinya, dikatakan Imam Haddad di sini. Hukuman bagi dirinya. Hukuman di dunia, belum nanti di akhirat.
Di dunia aja udah dihukum dengan didatangkan dunia menjadi ugubah atau hukuman baginya dan kehinaan untuk dirinya. Ini yang kedua. Ya. Nabi dalam hadis beliau mengatakan, ala inna dunya mal'una mal'unun ma fiha illa dzikrullahi ta'ala wa ma walahu aliman wa muta'alliman. Tahuilah dunia itu terlaknat, bilang Nabi. Terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang berilmu, yang menuntut ilmu. Alhamdulillah, ini malam kita dijadikan penuntut ilmu. Ya, tapi tidak tahu besok, tidak tahu setelahnya, tidak tahu setelahnya. Atau siapa? Alim atau muta'alliman, atau yang mengajarkan ilmu, ya, yang mengajarkan ilmu atau yang belajar ilmu. Mereka tidak termasuk orang yang dilaknat atau terlaknat, karena kita berada di dalam dunia. Allah beri pemahaman, insya Allah, ya, dijadikan kita hamba-hamba yang senantiasa dekat kepada Allah. Tidak enak mendengar kalimat terlaknat, itu tidak enak. Kalau sudah ucapan kalimat, siapa yang mau dilaknat, siapa yang suka dilaknat gitu loh. Terlaknat itu artinya terputus dari rahmat Allah. Mal'un, tidak selamat dunia, tidak selamat akhirat. Ada mal'un. Banyak ayat Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran menjelaskan kalimat Allah. Silaturahim mal'un. Mutus silaturahim mal'un binafsil Quran. Sama apalagi memerangi Allah dan Rasulnya terlaknat. Memerangi Allah dan Rasul itu adalah perbuatan yang terlaknat binafsil Quran. Benci sama ulama, sama aulia, mal'un. Jadi hati-hati, kita tidak enak kalau dengar kalimat seperti itu. Ya mudah-mudahan tidak ada pada diri kita, insya Allah terlindungi selalu daripada sifat-sifat yang dilaknat Allah dan Nabi binasil Quran wal hadis. Pernah Nabi beberapa sahabat lewat pasar, naik ke suatu tempat, di situ ada bangkai kambing. Kata Nabi, maukah kalian tuh bangkai? Nawarin sahabat. Ya apa yang mau ya Rasulullah, udah bangkai, bau lagi. Ketahuilah dunia lebih hina daripada ini bangkai yang kamu lihat di sisi Allah. Nah, dunia lebih hina dari bangkai yang kamu lihat dan bau dan tidak sedap, tidak enak di sisi Allah. Lantas untuk apa diperebutkan? Untuk apa diperebutkan? Atau bahasa lain, kalau pengen menikah sama putri iblis seperti yang dikatakan Nabi Hasan tadi, fadhal zawwatuka wa ankahtuka fulana binti iblis. Oh, Masya Allah. Ya, kawinlah sama dunia, berarti mertuamu namanya iblis. Wal iblis mal'un, terlaknat. Kalau mau menikah sama perempuan manusia, jangan sama anak perempuan iblis. Siapa? Ada dunia. Dunia ini anak perempuan iblis. Kok mau dinikahin? Bahkan kalau dalam syariat menikahi wanita itu maksimal 4 ya umat Nabi. Ya, orang yang menikahi anak iblis kadang nggak ada batas loh. Nggak peduli dia 4, mau 40, 400, 4000, 40.000. Kalau bisa dunia seisinya dinikahi sama dia. Artinya jadi milik dia. Ya. Wa kafa bidzulmi hatfan li sahibihi. Cukup bagimu, yang ketiga nih kata Muhaddad. Cukup bagi dirimu atas perbuatan dolim kebinasaan. Makanya jangan kita buat dolim sama orang, jangan suka mendolimi orang. Pejabat jangan dolim sama rakyat.
Kepala rumah tangga jangan dolim sama istri dan anak. Ya, istri jangan dolim sama anak dan suami. Semua mempunyai tanggung jawab masing-masing. Wahai diri, kamu juga jangan dolim sama dirimu. Kamu jangan dolim sama anggota tubuhmu. Kita mengabaikan hak Allah berarti kita mendolimi diri kita. Jadi dolim itu bukan saja kita mengganggu orang, menyakitin orang. Nah, itu bagian daripada perbuatan dolim. Tapi ada kalanya kamu juga mendolimi dirimu sendiri. Bagaimana mendolimi diri sendiri? Ya, mata kamu lihat untuk maksiat, telinga mendengarkan maksiat, tangan mengambil maksiat, kaki melangkah ke tempat maksiat, perut diisi dengan maksiat yang haram, yang tidak disukai sama. Berarti kamu dolim sama diri sendiri. Nah, boleh, jangan. Ya. Isi semua itu dengan perbuatan taat. Jangan dihabiskan dengan perbuatan yang berbau maksiat. Sekecil apapun menghindar dan menjauh. Orang yang menjauh daripada perbuatan maksiat itu bukti yang kuat. Orang yang senantiasa dawamkan dirinya pada perbuatan taat juga menjadi bukti kuat. Seperti yang Imam Haddad katakan, at-ta'atu adalud dalil ila sabiqatis sa'adah. Orang yang selalu taat itu bukti yang paling kuat untuk dia mendapatkan surga. Bukti paling kuat dia mendapatkan kebahagiaan. Dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Terus senantiasa dia melazimkan, mengupayakan, memaksakan dirinya untuk taat kepada Allah. Bukan taatnya sesekali. Bukan taatnya sesekali. Pokoknya semua bentuk ketaatan dia maksimalkan. Semua. Ini taat, maksimalkan, bisa kerjain. Nah, ini gambaran, ini bukti kata Imam Haddad. Ini orang bakal menjadi hamba yang paling bahagia dunia akhirat. Ma bainahu wa bainal jannati illa yamutu ala ta'atih. Jarak dia sama surga itu cuma nunggu mati dalam keadaan taat aja. Masuk surga itu langsung. Saking dekat jaraknya itu antara hamba yang taat ini dengan surga, apa? Nunggu mati dalam keadaan taat. Orang kalau yang membiasakan sehari-harinya penuh dengan ketaatan, maka insya Allah matinya pun dalam keadaan taat. Tapi na'udzubillah, orang yang senantiasa membiasakan dirinya bermaksiat, khawatir matinya pun dalam keadaan maksiat. Wal'iyadzubillah tabaraka ta'ala. Wal maksiyah adalud dalil ila sabiqati syagawah. Maksiat begitu juga bilang Imam Haddad. Bukti yang paling kuat orang tersebut menjadi manusia yang binasa, yang celaka. Dunianya celaka binasa, akhiratnya apalagi. Fama bainahu wa bainan nar illa ayyamuta ala maksiyatih. Jarak dia sama neraka Allah, mati dalam keadaan maksiat. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa tahu kapan kita mati, kapan kita umur kita ini berakhir? Malam aja kita dikagetkan nih sama wafatnya salah satu akhwat, orang-orang dekat kita juga kenal, artinya Bang Iwan Bengkok belakang puskesmas, Masya Allah, nahlil khair, lalu khidmat untuk kebaikan, bantu orang banyak, masih muda, masih muda. Allah rahmati beliau insya Allah. Ya, Allah ampunkan dosa-dosanya. Baru tadi dikuburin. Oh, ini sempat kaget semua nih orang. Jadi tidak ada yang tahu masalah mati itu kapan datangnya. Tidak ada ketok-ketok izin. Malaikat maut nggak ada ketok izin. Anak besok mau ngabarin mau ngambil nyawa, nggak ada cerita. Kecuali sama Nabi Muhammad aja. Ya. Sisanya nggak ada main izin atau ngabarin. Walau kita tahu kapan kita bakal meninggal. Tapi kalau seandainya perkara akhir kita waktu mati ini yang kita takutin, mati dalam keadaan taat, tapi dalam keadaan maksiat.
Tinggal nunggu itu aja. Jaraknya itu sebetulnya antara kita dengan surga atau antara manusia itu dengan neraka. Jaraknya itu sedikit, sejengkal, dikatakan jengkal maka sejengkal. Jaraknya intinya dekat banget. Tinggal dia nunggu mati ini dalam keadaan taat pada Allah, atau mati dalam keadaan maksiat pada Allah. Alhamdulillah. Mati taat ya udah langsung surga. Mati maksiat ya udah waliyadzubillah tempatnya lain, bukan di surga. Bukan di surga. Jaga waktu kita dan umur ya, jangan selalu menghabiskan untuk perkara yang sia-sia. Karena yang sudah lewat nggak bisa kembali. Yang lewat nggak bisa kembali. Nih hari udah buka Al-Quran belum kita? Coba tanyain sama diri kita, udah baca Quran belum kita? Nih hari berapa banyak sholawat, berapa sedikit sholawat yang kita baca? Terserah, mau banyak mau sedikit, yang penting udah belum. Ya. Nih hari banyakkan baca HP atau baca Al-Quran matamu? Tanyain, udah lewat, mau ente balikin? Nggak bisa, sayang. Nah, berlalulah umurmu, sia-sia jadinya. Sia-sia. 2 jam duduk di majelis kurang lebih. Sampai pagi berapa jam tuh? Kemana ente habis ini? Mending kalau ente langsung pulang tidur. Lah kalau ente sibuk sama HP lain-lain, sampai begadang dengan HP. Nototin HP berjam-jam sampai alasan apa? Ngantukin mata. Ngantukin mata zikir bisa, ngantukin mata qiraatul Quran bisa, ngantukin mata dengan perkara yang baik lebih afdal ya. Nanti punya HP buka ceramah kayak kajian ilmu nggak jadi masalah. Nah kalau nanti bukanya Facebook, IG, Twitter, mudeng-mudengnya situ aja terus muternya ya. Ini 3 atau 4 aplikasi ini kayak kamu jadikan Ka'bah dikelilingin gitu loh. Tak buka Facebook, keluar IG, tak, keluar lagi Twitter, balik lagi nanti ke Facebook, balik lagi ke gitu, gitu. Sia-sia. 3 jam, la ilaha illallah. Duduk 2 jam di majelis, goyang-goyang sudah. Lihat jam kapan selesai, perut lah, macam. Lewat kan sudah itu umur, bisa dibalikin? Nggak bisa dibalikin udah. Berarti sia-sia kau punya umur. Belum lagi ditambah waktu tidur sehari 8 jam. 20 tahun lewat cuma untuk tidur doang. Ya. Itu kalau umurmu 60 tahun. Sayangi waktu dan umur. Dunia ini cuma tempat lewat bilang Nabi. Habis itu kita akan menuju tempat yang abadi yaitu akhirat. Berbuat dolim jangan juga berbuat dolim pada diri kita, apalagi kepada orang lain. Takutlah dengan doa orang yang terdolimi, karena itu lebih cepat sampai tanpa hijab. Nah, cepat sampainya tanpa hijab. Jangan pernah berbuat dolim kalau begitu. Kalau tidak mau mendapat doa yang tidak baik dari yang didolimi. Kayak kita kalau saat biasakan diri kita, kalau kita merasa didolimi, jangan sumpah serapah. Jangan, biasakan doa yang baik. Karena kalau kamu merasa aku saat ini terdolimi sama fulan, lalu kamu menyumpah, itu cepat sampai itu, cepat dikabulkan, kasihan dia. Ini wasful mukmin ya. Makanya kita alawin, sada alawin para habaib itu diajarin sama orang tua kita untuk sesuatu yang kadang-kadang kita tidak sukai, walaupun logatnya bahasanya seperti marah, tapi marahnya dia tumpahkan dengan doa yang baik. Seperti doa Allah yahdi, Allah ya'in. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk dia, mudah-mudahan Allah beri bantuan untuknya, dan dia dibantulah sama Allah tuh bahasanya. Ini selalu kita mendengung di telinga kita hingga saat ini. Walaupun bahasanya itu kadang-kadang seperti marah, Allah ya. Itu mimik tuh biasanya.
Jidah-jidah tuh begitu. Kalau dapat kabar apa gini, Allah yahdi. Marah tapi doa. Terbiasa dengan yang diajarkan oleh abah-abahnya. Kan ada orang yang kalau merasa zalimi, setan itu kurang ajar itu, mati tabrak pusuh dan truk ban 18. Hati-hati. Kalau kamu memang merasa terzalimi itu cepat doanya terkabul. Lah kalau terjadi kasihan enggak? Kasihan, kamu juga termasuk penyebab yang mendoakan tuh orang sial. Tidak boleh, ya. Pinter-pinter kita. Pun kalau kita merasa dizalimi, jadikanlah Nabi Muhammad itu ada gambaran kita, contoh kita. Yuk, dilempari batu, dilemparin sampai darah. Bersumpah Nabi, nah, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, beri tunjuk kaumku, beri petunjukmu. Ainahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu siapa aku. Nah, jadi itu akhlak Nabi itu turun sama generasi-generasi lainnya. Saya kadang kalau ingat ini kalimat ini, Allah yahdi. Ya Allah, Nabi udah duluan rupanya nyontoin. Makanya leluhur Alawiyyin itu kayak dibiasakan dengan doa. Kalau yang tidak baik tertimpa dirinya atau dia merasa didolimi sama orang, ini kalimat hidayah didoakan. Seperti Nabi mendoakan ahli Taif. Ya, itu yang keluar dari lisan Nabi. Nah, kalau seandainya yang nggak ngerti, mulai bersumpah, mulai ini dan itu. Kadang anak sendiri disumpah sama dia. Kesel sama anak, kesel sama atas perbuatan si anak, macam-macam keluar dari mulut orang tua. Kadang-kadang bahasa binatang keluar, nanti betul-betul jadi binatang anakmu. Kalau enggak jadi binatang itu tetap bentuk manusia tapi akhlaknya kayak binatang nanti. Ya kamu sendiri yang menyebabkan, kamu yang mendoakan, wahai orang tua. Nah ini semua tidak akan terlatih kalau kamu tidak dekat sama orang-orang yang memang dekat sama Allah. Orang yang dekat sama Allah, mereka kalaupun didolimin doakan yang baik. Karena mereka tahu orang yang terdolimi itu doanya lebih cepat, ada hijab. Ada hijab sampai kepada Allah. Doakan yang baik, ya. Jangan sampai merugikan kita. Itu yang ketiga ya. Dan yang terakhir, wa kafa bidzambi aran lil mulimmi bihi. Dan cukup bagimu dengan perbuatan dosa, baik dosa kecil, auzubillah dosa besar, itu aib bagi yang melakukannya. Aib itu bagi orang yang memahami. Kita melakukan satu, naudzubillah, orang melakukan perbuatan dosa, itu aib yang Allah kasih tahu kepadamu. Kenapa dilakukan? Jangan dilakukan lagi. Kalau melakukan lagi, cepat kembali taubat sama Allah. Jangan melakukan perbuatan yang sama. Bahasanya itu jangan masuk ke lubang yang sama. Udah tahu itu lubang masih diinjak ya, kebrosok lagi. Jangan. Terus nyari lubang yang lain, bego. Empeng, jalan, cari jalan yang bagus, jangan yang limpang. Jangan yang menyimpang. Jangan melakukan perbuatan, mau itu kecil ataupun besar daripada yang namanya dosa. Kalau sampai itu terjadi dan ada pada diri kita, walaupun tidak ada yang bisa menghindar daripada itu, maka yakini, pahami, kamu sekarang ini sudah diberikan satu aib cacat, mau dipelihara. Orang pintar mah enggak. Kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan itu aib sudah, cukup itu udah ilmu buat kita. Masa aib mau ditambah? Masa aib mau dipelihara? Enggak lah, orang-orang yang beriman tidak. Maka Imam Haddad mengatakan ya mudah-mudahan tidak ada di antara kita dari kelompok 4 ini. Salah satunya, walaupun ada ya berupayalah untuk lebih baik lagi setelahnya. Seandainya ada ya berusahalah untuk menjadi hamba yang lebih bisa memuliakan diri kita, baik dari urusan dunia, dari urusan dosa dan maksiat dan lain sebagainya, kemudian dari perbuatan dolim atau mendolimi atau didolimi. Kemudian tetap semangat timbul di dalam diri dan hati kita itu untuk amal-amal baik, untuk melakukan kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan, atau
memberikan yang terbaik kepada diri kita. Jangan sampai hilang dari hatimu keinginan untuk melakukan perbuatan baik. Jangan sampai hilang. Kalau hilang berarti masuk ke kelompok yang pertama, bagian yang pertama. Ya. Kalau masih ada dunia di hati, berarti ada di bagian kedua. Kalau suka mendolimin orang, kelompok yang ketiga. Kalau suka melakukan perbuatan dosa, ya keempat. Terus mana nikmatnya ini orang? Hidup aja sudah terhina. Setelah mati dia dihinakan sama Allah. Allah selamatkan kita dari perkara yang menghinakan kita. Ya, di dunia wal akhirah. Allah berikan pemahaman untuk kita. Dijauhkan kita daripada perkara yang menjauhkan kita dari Allah. Ya, senantiasa mudah-mudahan diberikan semangat untuk kita mendekatkan diri dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan keberkahan untuk guru kita rahimahullah, sahibul bait, keluarga beliau, anak-anak beliau jadikan anak saleh salihah. Ya, kemudian mabruk Al Habib Muhammad baru dapat anak, Habib Muhdar juga baru dapat anak keturunan. Ya, yang belum kawin mudah-mudahan cepat jodohnya. Yang belum punya anak mudah-mudahan cepat dapat anak. Yang mau melahirkan mudah-mudahan selamat dilahirkannya. Yang sudah meninggal Allah ampunkan dosa-dosanya insyaallah. Ya, abah-abah kita, orang tua kita Allah beri sehat selalu, afiat. Yang diberi penjagaan untuk mereka dunia wal akhirah dan untuk kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam.